Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kinerja. Nah, ketika kinerja ini menjadi tuntutan buat kita, karena memang di dalamnya ada tunjangan yang disebut dengan tunjangan kinerja, yang disingkat dengan TUKI. Kalau guru namanya tunjangan sertifikasi. Kalau kita TUKI, tunjangan kinerja. Tuntutan dari tunjangan kinerja ini bermula dari keaktifan. Masuk jam 7.30, pulang jam 4 sore, istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Itu hukumnya wajib ada di ruang kerja, ada di kantor. Kalau tidak PL, maka dalam 1 minggu itu harus terakumulasi 27,5 jam. Kalau itu kurang, ada sesuatu yang kita mengambil dari negara. Itu jam kehadiran kita itu dihitung oleh negara. Kalau kita datang dan pulang sudah ada alat untuk pengukurnya, yang sulit itu sekarang justru di tengah-tengah itu yang susah kita mengukur. Ketika sudah masuk, mau pulang aja seharian nggak masalah, nanti sudah mau pulang fingerprint lagi, selesai lah. Di tengah-tengah bolong. Kalau yang bolong ini dianggap itu tidak ada pekerjaan, maka seharusnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu adalah tunjangan hasil pekerjaan kita. Ada teman-teman yang kadang-kadang mengatakan, tidak ada kerjaan hari ini, pulang aja. Kalau ada PNS yang seperti itu, monggo ditegur saja. Yang ada hadir KUA Malino Utara, Malino Kota belum ada ya. Kemudian Malino Barat, Malino Kota masih cuti. Kemarin orang tua beliau meninggal di Bunyu, ya Pak Haji Maryanto. Kemudian Mentarang juga ada hadir, alhamdulillah. Kalau yang jauh, yang selatan tidak dapat hadir. Yang kami hormati seluruh ASN yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah kita di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan Bapak Kepala Kantor Wilayah, kunjungan kerja sekaligus pembinaan ASN. Yang kami hormati Kepala MTS Kabupaten Malinau, satu-satunya MTS yang ada di Malinau. Ya, kemudian Pak Kaur TU-nya juga alhamdulillah bisa hadir. Pada kesempatan siang hari ini, pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Kanwil beserta rombongan. Alhamdulillah Pak Kanwil ini untuk yang pertama kali menginjakkan kaki di bumi Intimung. Kalau di Malinau dikenal dengan bumi Intimung, bisa hadir di sini. Walaupun sebelumnya kita sudah pernah bergabung Pak Ira waktu di Kaltim, tapi ketika Bapak di Kaltim mungkin belum sempat ke daerah utara ini. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan ketika Bapak kembali menjabat jadi Pak Kanwil untuk wilayah Kalimantan Utara dan bisa menginjakkan kaki di Kabupaten Malinau ini, puji syukur. Biasanya kebiasaan kami di Malinau ini kalau menurut adat ketika ada orang pertama kali baru datang itu kalau menurut adat biasanya adat Hindung Pak, biasanya begitu datang kita pertama kali itu kalau diadatkan pakai menggigit pisau, tawar, menggigit pisau, beras kuning, iya. Nah, itu ya. Biasanya tamu-tamu yang baru menginjakkan kaki di Kabupaten Malinau. Tapi yang karena ya kondisi kita juga saat ini ya cukup memprihatinkan untuk semua kita khususnya di Indonesia, tidak terkecuali kami juga di Kabupaten Malinau juga. Kita paham yang tadinya kita di antara kabupaten kota beberapa waktu kita masih kuning zonanya, tetapi sekarang sudah merata kayaknya untuk Kalimantan Utara kita sudah menjadi merah semua.
Tapi mudah-mudahan ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Artinya kita tetap terus berikhtiar, tidak juga kita takut, tidak juga kita terlalu berani. Artinya prokes 5M itu betul-betul kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu, dengan juga doa, kita bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Kanwil serta hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin dulu mengenalkan terkait dengan Kabupaten Malinau. Ya, Kabupaten Malinau ini adalah kabupaten sebagaimana kita ketahui adalah yang terluas wilayahnya dari 4 kabupaten 1 kota yang ada di Kalimantan Utara. Jadi kalau untuk luas wilayahnya kita 40.088,38 km persegi. Kemudian untuk jumlah penduduknya lebih kurang 83.519 jiwa. Jadi masih cukup luas lah istilahnya. Kalau dulu Pak Bupati Pak Jansen menyampaikan tidak perlu pakai KB dan supaya bisa merata ke jumlah penduduknya. Itu kalau beliau dulu menyampaikan, walaupun bilangnya kita artinya kalau KB itu kan peraturan pemerintah pembatasan, tetapi karena Malinau ini wilayahnya masih luas, kayaknya untuk KB kata beliau belum perlu. Nah, pada waktu itu beliau sekarang jadi wakil gubernur di Kalimantan Utara. Kemudian juga untuk batas wilayah kita, untuk utara kita berbatasan dengan Nunukan. Kemudian untuk sebelah timur kita dengan KTT, sebelah selatan kita dengan Kubar dan Kukar. Nah, jadi kita Lombagun Pak masih berbatasan, artinya kami di Sungai Goh berbatasan dengan wilayah kita. Kemudian juga untuk baratnya kita masih berbatasan dengan Nunukan dan Malaysia Timur. Kemudian untuk kecamatannya kami 15 kecamatan di sini. 15 kecamatan, kemudian yang ada KUA-nya Pak, kami cuma 5 kita. Artinya di kota dan daerah yang terdekat yang memang jumlah penduduk muslimnya yang cukup banyak. Kemudian adapun untuk jumlah ASN di Kementerian Agama jumlahnya 46. 46 ini dengan rincian untuk penghulu yang sekaligus kepala KUA ini ada 5. Kemudian untuk penyuluh juga ada 5. Penyuluh di sini 3 yang muslim, kemudian 1 Katolik, kemudian 1 Kristen. Kemudian untuk pengawas, kita pengawas cuma ada 1 yang Kristen. Sedangkan untuk pengawas yang Islam maupun Katolik kita belum ada. Kemudian untuk jumlah guru agama Islam ada 7, kemudian agama Kristen ada 3, yang Katolik ada 3. Kemudian kalau untuk MTS sendiri, MTS ini jumlah personelnya dari kepala kamarnya, kemudian KURTU, kemudian guru-guru dan TU-nya itu jumlahnya ada 16 ya. Ini alhamdulillah tahun kemarin untuk MTS kita lumayan banyak dapat guru. Jadi hampir dari tahun 2010 sampai 2019 itu guru PNS-nya cuma ada 3 nih Pak di MTS. Jadi memang sangat-sangat sedikit sekali ya sumber daya manusianya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dengan makin bertambahnya banyaknya guru juga masyarakat akhirnya juga keinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di MTS alhamdulillah cukup banyak. Jadi 100 lebih kalau tidak salah ya Pak Kamat ya, ada 100 lebih yang tadinya cuma paling-paling 1 kelas saja. Jadi makin bertambahnya guru, makin dilihat masyarakat makin bagus. Ini alhamdulillah. Artinya dengan adanya bertambahnya sumber daya manusia yang ada mengelola MTS, masyarakat juga jadi lebih percaya untuk menyekolahkan anaknya di MTS. Kemudian kalau untuk madrasah sendiri kita di Kabupaten Malinau ini MTS ada 1. Kemudian madrasah ibtidaiyah swasta cuma ada 1. Kemudian dua ya. Kemudian untuk yang RA ada 1. Kemudian untuk ponpes ada 2, pondok pesantren ada 2. Jadi memang kita keterbatasan juga lembaga yang ada.
Dan ini menilik dari sejarahnya untuk MI Al-Falah, RA Al-Falah itu masih zaman Pak Haji Hakimin, Pak. Jadi kita memang teman-teman di kantor pada waktu itu sepakat karena harus ketika membuat lembaga harus ada notaris, makanya kita membentuk yayasan. Yayasannya artinya ada bentuk yang agama semua. Nah itu maka dibukalah Madrasah Ibtidaiyah, kemudian RA Al-Falah. Nah itu sejarahnya untuk yang MI dan RA yang ada di Kabupaten Malinau. Dan sampai saat ini alhamdulillah masyarakat juga yang menyekolahkan anaknya di MI juga cukup banyak. Pada saat ini ada 300 anak jumlahnya semua di MI, kemudian juga di RA lebih 100. Jadi memang kita saat ini kewalahan untuk menerima murid-murid yang mempercayakan pada lembaga pendidikan madrasah yang ada di khususnya di Kabupaten Malinau ini. Kemudian kami juga ingin sampaikan terkait dengan KUA. Tadi KUA, jumlah KUA kita ada 5. Kemudian yang memiliki gedung cuma ada 3, Pak. Jadi Malinau Kota, Malinau Utara, dan Mentaran. Dan untuk Malinau Barat, Malinau Selatan itu kita masih sewa. Dan alhamdulillah tahun ini di DIPA ada untuk pembelian lahan untuk 2 KUA, Malinau Barat dan Malinau Selatan. Dan ini juga alhamdulillah sudah kita proses. Kalau insya Allah masih satu lagi aktanya yang ada, akta pelepasan hak. Karena akta pelepasan hak ini akan kita masukkan di SPM. Karena kalau itu belum proses, SPM-nya belum bisa berani kita proses. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di minggu depan sudah kita bisa pencairan. Dan ini insya Allah kalau tahun ini sudah kita bisa proses pembelian lahan, kemudian sertifikatnya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa diprioritas untuk SBSN ya Pak. Karena KUA ini kita tahu adalah ujung tombaknya pelayanan kita di tingkat kecamatan. Mungkin ini hal-hal yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf nanti apabila dalam penyambutan kami, karena juga kita saat ini terkait dengan prokes kesehatan kami tidak bisa menghadirkan khususnya teman-teman guru yang ada di lapangan khususnya untuk ikut bersama-sama hadir di tempat kita ini. Jadi ini ada teman-teman yang ada di kantor saja, dan kami sampaikan juga kemarin sudah kami sampaikan di kantor terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Kami melakukan shift untuk melaksanakan tugas, jadi setengah hari. Ini kami ambil juga dalam rangka karena ada pekerjaan yang satu dengan yang lain memang harus menyambung. Dan kami memang kalau di kantor arahnya memang juga tidak terlalu banyak dan kantornya juga tidak terlalu luas. Jadi ini mungkin insya Allah nanti malam kami juga mengajak Pak Kamil dan rombongan nanti kita makan malamnya di kantor yang baru, yang kantor yang kami sewa. Dan mudah-mudahan juga terkait dengan lahan kantor ini juga kami harapkan nanti karena memang untuk lahan kantor sebenarnya Pak memang sudah pernah ada dulu, masih di zaman Kaltim ya Pak, di Sarwania kita sudah pernah ada dikasih dana DIPA melalui Sekjen, tetapi waktu itu karena kena bintang jadi tidak bisa direalisasikan, padahal waktu itu sudah siap. Nah jadi sampai saat ini pun artinya untuk dana pengadaan lahan kantor kita Kementerian Agama Kabupaten Malinau belum bisa kita realisasikan. Nah terkait dengan kantor kita di sini Pak, ini berdasarkan rekomendasi dari Irjen tahun 2019 mereka masuk di sini. Kondisinya memang kantor kita untuk di kantor yang sekarang kita adakan kegiatan ini memang sudah tidak layak untuk ditempati sebagai kantor. Karena kalau ditempati sebagai kantor sekali jumlah orangnya juga, kemudian arsip-arsip yang ada, kemudian meja kursi dan lain sebagainya itu bukan setiap tahun itu melakukan pergerakan. Ini ada beberapa ruangan yang bisa antara atapnya dengan
dengan ininya bangunannya. Jadi memang kondisi ini akhirnya dari Irjen sendiri ketika datang di sini melihat akhirnya kita direkomendasikan untuk pindah mencari sementara sewa kantor, sehingga mulai tahun 2020 kita sudah sewa. Jadi ini sudah jalan 2 tahun kami sewa kantor. Jadi memang kondisinya yang tidak memungkinkan karena memang rawa ketika di solder itu oleh PU kedalamannya itu 12 ya, itu pun masih jadi kita artinya setiap saat ini melakukan pergerakan bangunannya. Jadi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya keluarlah rekomendasi itu untuk sementara sewa saja dulu sambil menunggu nanti adanya lahan, kemudian nanti mudah-mudahan juga bisa nanti dibangunkan. Kalau sudah ada lahannya kan tentunya sudah bisa dibangunkan. Nah ini juga mungkin yang bisa kami laporkan Pak sedikit terkait dengan keadaan kami di Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Dan pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Kanwil dapat memberikan kami arahan, masukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kami, khususnya tugas dan fungsi kantor Kementerian Agama di Kabupaten Malinau ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kementerian Agama Kabupaten Malinau beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak para kepala bidang, ada Kabid Pendis, ada Kabid Bimas Islam, dan Pembimas juga udah Kabid Kristen. Saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Ibu Bapak sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati, khususnya keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Pada siang hari ini kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sesuai dengan rencana, pada pukul 2 siang ini kita bisa berjumpa di sini, sekaligus dalam rangka kunjungan kerja kami yang pertama untuk menengok bersilaturahim kepada ibu bapak semuanya di tempat ini. Dan kali ini saya mungkin membawa rombongan terbesar dalam sejarah kunjungan kerja ke Kanwil. Seluruhnya kita berjumlah 20, jadi kemungkinan lebih besar yang datang daripada yang didatanginya. Kami menyampaikan terima kasih Ibu dan kawan-kawan di lingkungan Kemenak Malinau yang telah menerima kami pada siang hari ini. Walaupun tidak seluruhnya, tapi sebahagian ini saya kira sudah bagus, karena memang kita harus taat kepada protokol kesehatan yang sudah menjadi bagian terpenting juga di dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada pertemuan kali ini di samping silaturahim, berbincang-bincang juga kita mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi kita atau aspek-aspek penting bagi seorang pegawai negeri sipil yang tentunya juga berlaku bagi PNS, ASN di mana saja mereka berada. Ibu, mungkin timbul juga pertanyaan sebelumnya, kapan ya kepala kantor kita ada? Saya juga bertanya, kapan ya? Saya tidak tahu apakah yang di antara rombongan kami ini ada nanti bakal di sini, atau orangnya yang ada di depan sini, atau yang tidak hadir bersama kami. Ini belum dapat kita menebak-nebak, karena sekarang ini ada hal yang berbeda dibanding pada masa beberapa waktu yang lalu. Kalau yang lalu itu, apa yang menjadi keputusan Kanwil untuk Eselon 3 itu hampir dipastikan bisa terwujud. Sekarang ini agak berbeda nuansanya. Ya, karena situasi dan kondisi
demikian juga karena pengaruh macam-macam, apalagi kalau menteri kita berganti-ganti, tentu setiap saat juga ada pergantian kebijakan yang seharusnya aturannya tetap aja, tapi kebijakannya yang beda-beda. Karena itu mohon bersabar dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait kapan ya kepala kantor kita ada, insya Allah kami tetap mengupayakan itu. Karena sebetulnya PLT juga sekarang ini sudah dapat membuktikan diri sebagai kepala kantor. Saya kira terima kasih Ibu sudah menjalankan tugas dan fungsinya sekitar 1 bulan sudah ya menjadi PLT ini dan sudah berjalan cukup baik. Mudah-mudahan juga demikian. Kalau misalnya SK pergantian belum ada, ya kita tunggu saja. Saya lihat Kabupaten Malinau dari sisi geografis sangat bagus ya. Situasi kantor kita berada di tengah-tengah daerah yang sangat strategis ini, dikelilingi oleh kantor-kantor pemerintahan yang lain, sehingga keberadaan kita mungkin karena sering dilihat itu akan menjadi perhitungan khusus dari rekan-rekan kita di kementerian yang lain. Oleh karenanya kepada teman-teman yang bekerja di Kemenak Kabupaten Maliwa ini, saya ingin menyampaikan juga rasa terima kasih karena sudah bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini cukup bagus apa yang kami dengar, apa yang kami lihat selama ini sudah berjalan cukup baik. Demikian juga saya lihat ya serapan-serapan anggaran. Itu karena kami ada di Tanwir itu setiap minggu rapat evaluasi. Malinau cukup bagus serapannya. Yang saya harapkan tentu sekarang ini adalah bagaimana kita mempercepat proses kalau ada belanja modal. Karena memang belanja modal ini kaitannya dengan bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah. Harusnya memang belanja modal itu sekarang sudah berjalan lebih 50% karena sisa waktu kita hanya sedikit. Kenapa demikian? Karena ekonomi masyarakat itu akan bergerak, uang itu akan beredar di kelas bawah apabila belanja modal, terutama bangunan-bangunan fisik itu bergerak. Karena hampir seluruhnya tukang-tukang yang bekerja untuk membangun fisik, pembangunan kantor, jembatan atau jalan, mereka berbeda karakternya dengan PNS. Kalau mereka berbelanja, nah kalau kita belanja kemana nih? Indomaret, apalagi itu kalau ke Tarakan ke mall, atau ke Samarinda ke mall. Nah, padahal yang diharapkan itu sekarang adalah bagaimana uang itu beredar di kalangan masyarakat bawah. Nah, kalau belanja modal itu bergerak maju, tukang-tukang bekerja banyak, maka tukang tuh jarang dia belanja ke mall. Dia belanja ke warung-warung tetangganya itu. Nah, itu diharapkan pemerintah supaya uang itu beredar pada kalangan masyarakat bawah. Ini dalam rangka membantu sirkulasi duit di tengah-tengah masyarakat kalangan bawah. Persoalannya sekarang kalau pada tingkat atas itu tidak ada masalah, pendapatannya cukup, belanjanya bisa, apalagi dengan online, sampai dalam kamar pun pisang goreng datang. Ingin makan apa rujak dalam kamar, ketak-ketik datang. Tapi masyarakat yang bawah tapi harus turun mereka berbelanja di sekitar rumah-rumah mereka. Nah, diharapkan uang itu beredar di kalangan masyarakat bawah, tidak terhenti di kalangan menengah atas. Karena kita jumlah masyarakat kalangan bawah itu lebih besar daripada menengah dan tingkat atas. Ini penting kita dorong supaya masyarakat itu juga mendapatkan penghasilan, kemudian bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu saya pesan kepada rekan-rekan PNS di kalangan Kemenak, kalau berbelanja, di toko-toko di tetangga-tetangga kita, ya beli pisang goreng, beli keripik, beli kerupuk yang tetangga itu. Gunanya apa? Supaya uang itu beredar di kalangan bawah. Nah, sayur-sayur yang pakai sepeda motor, maka kita dibelanja di mall, rasanya nggak pernah nawar ya, kayak orang kaya aja semuanya. Tapi kalau sudah buat yang dipikul, buat yang pakai sepeda, ini berapa sayur Bu? 20.000, boleh nggak 5.000 aja? Setengah mati nawarnya. Singkong ini berapa sekilo? Kenapa ini penting? Supaya kita paham bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat
mungkin tidak harus dalam bentuk uang cash, tapi dalam bentuk berbelanja, spekulasi waktu beredar di kalangan masyarakat bawah. Ini penting. Kita berbeda sekali dengan ekonomi yang sudah kelas atas, dan sangat penting bantuan kita untuk masyarakat kelas bawah. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, oleh karena itu pemerintah mengharapkan belanja modal, terutama pembangunan fisik, itu harusnya sekarang sudah maksimal dapat dijalankan. Tapi memang kadang-kadang justru peraturan-peraturan kita yang sangat banyak, yang kemudian membuat serapan anggaran di aspek belanja modal agak kesulitan. Apalagi kalau sudah menjelang semester kedua ini, baru ada lelang, baru ada perencanaan dan sebagainya, hampir boleh dipastikan pembangunan mungkin tidak akan tercapai target. Tapi itulah yang terjadi di mana-mana. Nah, untuk itu situasi seperti ini kalau pegawai negeri paling aman, karena setiap bulan itu ada aja suara di HP tengtong, itu ada yang masuk gitu. Kalau masyarakat tengtong nggak ada itu. Jadi karena kita itu sudah ada kepastian pendapatan tiap bulan, membantu yang kelas bawah, tolonglah berbelanja di kelas bawah. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyentil mengenai PP nomor 11 tahun 2017. PP ini sudah 4 tahun yang lalu. Tapi peraturan pemerintahnya sebetulnya sudah kita laksanakan, tapi saya ingin membincangkan saja. Ada 3 aspek bagi seorang PNS ketika kita berbicara mengenai PP nomor 11 tahun 2017. Aspek yang pertama adalah kualifikasi. Aspek kedua kompetensi, dan aspek ketiga adalah kinerja. Ini boleh kita singkat dengan 3K. Jadi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam kunjungan-kunjungan kerja yang pertama, kami lebih banyak menyampaikan sekitar ini karena memang ini penekanan yang harus disampaikan. Kenapa harus ada kualifikasi? Seperti kita ketahui, memang indeks daripada kualitas bangsa kita ini ingin dinaikkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, PNS misalnya, persyaratannya sekarang harus S1. Nah, alhamdulillah kita semua di Kemenak ini hampir tidak ada lagi yang tidak S1. Tetapi guru-guru mungkin saja masih ada angkatan-angkatan yang agak lebih tua itu belum mendapatkan sarjana S1. Oleh karena itu maka pemerintah sudah memberikan kesempatan, bahkan dana untuk kualifikasi bagi guru-guru. Saya kira untuk Malinau insya Allah semua sudah S1 ya. Nah, kalau ada yang belum S1, itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita adminkan dulu. Karena untuk ketentuan. Tetapi bersyukurlah kita bahwa seluruh apa yang sudah kita miliki itu sarjana semua. Karena tidak bisa dipungkiri orang yang memiliki kualifikasi sarjana S1 tentu juga berbeda dengan sarjana S2, dan S2 juga berbeda dengan sarjana S3. Tingkatan yang ada ini, kualifikasi yang ada ini erat kaitannya dengan kualitas. Itu sebabnya maka pemerintah mengharuskan kita untuk standar S1 ini menjadi standar nasional bagi PNS. Kalau ada juga yang masih belum S1, biasanya itu dulu kan tukang antar surat, tukang bikin amplop. Nah sekarang ini antar surat dan nggak ada lagi, buat amplop apalagi nggak ada lagi. Jadi sudah tidak lagi diperlukan. Hanya mungkin kayak driver, supir masih bisa, atau cleaning service masih bisa. Tapi ini yang pramubakti yang tahu untuk penerimaan PNS kita sudah rata-rata S1. Nah, andai saja ada yang belum, ini menjadi kewajiban supaya segera ikut kualifikasi ke S1. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, PNS itu dilihat juga dari aspek kompetensinya.
Nah ini juga masalah di kita di Kementerian Agama. Karena dulu hampir rata-rata kalau penerimaan pegawai negeri itu selalu yang dilihat sarjana agamanya atau sarjana pendidikan agama. Kalau di luar itu tidak, agak sulit masuk ke Kementerian Agama. Akhirnya ketika sekarang ini kebutuhan sudah mulai macam-macam, kewalahan, terutama di satker-satker kita. Ketika menunjuk bendahara, lihat sejarah pendidikannya sarjana agama, perencanaan sarjana agama. Padahal sarjana agama ini kompetensinya ya pengetahuan agama lebih banyak. Sehingga saya merasakan beberapa tahun yang lalu banyak yang ditunjuk bendahara itu akhirnya lapor, kalau begini saya mundur Pak, nggak sanggup saya jadi bendahara. Ibu apa? Oh saya ini sarjana alam gaib Pak. Kompetensi yang seperti ini akhirnya pemerintah berpikir, kalau begitu kompetensi yang lain ternyata di Kementerian Agama juga sangat diperlukan. Oleh karena itu sekarang ketika ada penerimaan CPNS, itu lihat, ada yang sarjana hukum kita terima, ada yang akuntansi kita terima, sarjana telekomunikasi kita terima, komputer kita terima. Kenapa? Karena ini sudah kebutuhan sekarang ini. Bisa kita bayangkan banyaknya orang-orang kita yang memang latar belakang dengan pekerjaannya sekarang tidak nyambung. Kalau dalam bahasa lain itu salah kamar. Nah, guru juga begitu. Kekurangan sumber daya. Dulu guru matematika kita susah, guru bahasa Inggris kita susah. Ya sehingga ambil saja entah guru apa saja boleh. Guru matematika tidak ada, ya serahkan saja guru sejarah. Guru bahasa Inggris tidak ada, serahkan saja guru sejarah. Ketika dia masuk kelas, apa yang diajarkan? Sejarah lahirnya matematika. Sejarah lahirnya bahasa Inggris. Karena dia guru sejarah, suruh ngajar matematika, nggak nyambung. Tapi karena tidak ada lagi gurunya, ya sudahlah, diajarkan saja. Itulah yang menyebabkan sekarang pemerintah, terutama dalam ini Kementerian Agama, mengambil kebijakan membuka diri terbuka untuk umum. Nah, dampak lain daripada itu adalah ketika sudah masuk ke Kementerian Agama, sorotan masyarakat berbeda. Oh, kalau orang Kemenak ini pasti hebat agamanya. Yang Islam ustaz, yang Kristen juga ahli agama Kristen, yang Buddha, yang Hindu, dianggap semua ahli agama. Padahal ada yang kadang-kadang sarjana ekonomi, tapi karena kerja di Kemenak kayak pakai kopiah juga. Itulah bingung kita. Begitu sampai ada acara, oh ada orang Kemenak, gampang tuh kalau khatib nggak ada. Gampang kalau nggak ada yang baca doa, ada orang Kemenak tuh. Jadi saya kadang-kadang menjadi beban juga buat teman-teman itu ya. Nah tapi kalau kepala KUA itu kompetensinya alhamdulillah, karena memang sarjana agama mantap itu. Apalagi kabitnya itu lebih mantap lagi. Saya tahu di KUA ini paling berat nih. Tugas mulai dari orang melahirkan sampai orang mati itu kadang-kadang urusan kepala KUA ya. Malam-malam diketuk pintu. Assalamualaikum Pak KUA. Ya ada apa Bu? Ada apa Pak? Mohon izin Pak, istri saya mau melahirkan, minta air Pak. Coba itu tugas kepala KUA itu. Ketuk-ketuk pintu, ada lagi, aduh ini keluarga saya sakit keras Pak, meninggal Pak. Mandiin orang mati juga tugas kepala KUA. Berat sekali, padahal seumur-umur belum pernah mandikan orang mati. Ketika jadi kepala KUA terpaksa mau tidak mau mandikan orang mati. Sambil mandiin ngomel aja dia. Gawat ini kalau begini. Nah kenapa? Karena dianggap orang kompetensinya itu mumpuni. Kadang-kadang tidak pernah berpengalaman, dipaksakan. Ya apa boleh buat? Doa begitu, memandikan begitu. Kalau tidak ada, payah juga. Nah kalau tidak ada, terpaksa ada program pelatihan fardu kifayah. Nah ini programnya dibuat seperti itu. Kayaknya saya cerita kemarin itu di satu kabupaten, saya pas jadi kepala Kemenak nggak ada yang bisa mandikan orang mati. Satu-satunya beliau itu, dan beliau ini agen di pasar.
Siap hari Kamis itu pasar. Sehingga kalau hari Kamis ada orang meninggal, beliau sibuk. Lalu diumumkan, ingatlah sekomplek ini kalau mau meninggal jangan hari Kamis. Kalau enggak Rabu atau Jumat katanya, kalau hari Kamis saya sibuk. Siapa yang bisa menahan orang mati hari Kamis? Hari Kamis. Tapi itu gambaran bahwa susahnya sekarang untuk mencari orang-orang seperti ini, sehingga kepala KUA itu jadi beban. Di Tanah Hulu lucu lagi, satu kecamatan itu hanya kepala KUA yang bisa khotbah. Jadi kalau dia khotbah hari ini di masjid ini, maka Jumat sana pray. Jadi kalau pindah ke sana yang di sini pray, maka bahasa Kuta itu terkenal. Kalau khatib nade, bilal nade, Jumat ditunda maha. Khatib nade, bilal nade, Jumat ditunda maha. Bisa nggak Jumat itu dialihkan ke hari Sabtu? Tidak bisa. Nah, jadi kompetensi ini kalau misalnya terpaksa juga masuk di lingkungan Kementerian Agama, maka mau tidak mau, suka tidak suka, yang tidak paham atau kurang pandai dalam soal-soal agama, harus kita belajar. Karena itu harus ada kelompok-kelompok belajar tuh, pembinaan-pembinaan keagamaan. Apalagi kalau baca kitab suci, semua agama lah, yang Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Jangan sampai kitab suci sendiri tidak bisa baca. Yang Islam, Al-Quran harus bisa baca. Jangan sampai tidak bisa baca. Ini juga saya kadang-kadang mendengarkan orang menikahkan itu, baca mukaddimahnya itu bagus ngambilnya, tapi ketika memutus dan menyambung, mewakaf dan mewasal salah. Itu saya kalau ngetes calon kepala KUA itu keringat dingin dia, karena bisa menambah huruf dan bisa mengurangi huruf. Itu yang susah itu. Ya kata kepala kemana, oh apalagi Pak, siapa yang kita pilih, dia satu-satunya sudah dia. Saya bilang coba baca itu la haula sampai habis, nanti Anda potong-potong lalu Anda sambung lagi. La haula wala quwwata illa billah, sampai di situ sambung. Lalu dia bilang bil aliyyil azim. Kalau itu tes kepala KUA di depan saya langsung tidak lulus. Karena dia tidak tahu asalnya mulai dari mana. Dia menambah sendiri. Kedengarannya fasih, tapi dia tidak memiliki ilmu tajwid yang cukup. Nah begitu beban saudara-saudara kita, saya sangat mengerti. Oleh karena itu kompetensi ini mau tidak mau, yang juga latar belakang pendidikan agamanya harus belajar IT-nya, yang paham IT-nya juga belajar agamanya. Karena kalau tidak terkombinasi seperti ini, tuntutan masyarakat kita amat berat, amat berat. Oleh karena itu ya mau tidak mau, suka tidak suka. Nah apalagi yang sudah dipandang masyarakat sebagai ustaz, wah ini luar biasa. Kita sekarang ini merasa sedih ya kan. Ulama-ulama hitung-hitungan terakhir sekitar 800 sudah yang dipanggil oleh Allah. Nah, kehilangan figur sudah masyarakat. Nah, saya khawatir kalau ulama habis diambil Tuhan, ustaz lagi yang diambil. Ustaz habis, penyuluh lagi yang diambil. Jangan diambil semua. Karena itu bapak-bapak, karena masyarakat sudah mulai kehilangan figur, mulai kehilangan orang-orang yang bisa dipanuti, jadi panutan, tampillah sebagai tokoh sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau yang muslim, saya titipkan pesan, udah pakai kopiah aja kemana-mana sudah, kalau sudah jadi kepala KUA, jadi tokoh masyarakat sudah. Kalau perlu jalannya nunduk aja gitu, tawaduk ya, tawarna duit. KUA itu katanya orang-orang tawaduk, senang disebut tawaduk. Apa itu Pak Ustaz kalau tawaduk? Tawarna duit ya. Jadi kita memang tuntutan masyarakat yang seperti ini mudah tidak bisa lagi menghindar, itu kenyataan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kompetensi seperti ini sudah menjadi tuntutan. Karena itu harus ada terintegrasi antara intak dan ipteknya. Kalau bahasa Habibie begitu ya, iman
ya di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia itu penting ada upaya untuk peningkatan kualitas pada dua aspek itu. Tapi sekarang ini hampir seluruhnya sudah kita bersyukur, kemana-mana itu kalau naik sepeda motor bahunya itu agak miring-miring, itu berarti laptop sebelah kanan itu sudah. Guru juga begitu ya, tiap pagi naik sekolah miring-miring, itu laptop di sebelahnya tuh. Artinya kalau sudah barang-barang berupa IT itu sudah paham. Dulu kita baru-baru ya, mau menghidupi aja bingung, mematikan apalagi ketak-ketok udah bisa mematikan. Di mana cara mematikan? Dipanggil anak lagi. Di sini lupa ditekan, oh iya. Nah, sekarang udah rata-rata kita paham dan kita tahu, bahkan saking asiknya kita dengan laptop, dengan HP, kita lupa pula makan, lupa jaga kesehatan. Bahkan kadang-kadang ada teman yang lupa kalau sedang tidur bersama keluarga di rumah. Istri lupa suami lupa istri, karena asik aja main ini. Ternyata sudah sahur gitu. Nah, ini kita sekarang sudah bersyukur bahwa soal IT ini hampir sudah kita pahami. Nah, hanya mungkin yang jadi masalah itu bagi teman-teman yang latar belakang pendidikan yang di luar keagamaan, mohon juga ada program-program untuk peningkatan kualitas kompetensi di bidang agama itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kinerja. Nah, ketika kinerja ini menjadi tuntutan buat kita, karena memang di dalamnya ada tunjangan yang disebut dengan tunjangan kinerja, yang disingkat dengan TUKI. Kalau guru namanya tunjangan sertifikasi. Kalau kita TUKI, tunjangan kinerja. Tuntutan dari tunjangan kinerja ini bermula dari keaktifan. Masuk jam 7.30, pulang jam 4 sore, istirahat 1 jam 12 sampai jam 1. Itu hukumnya wajib ada di ruang kerja, ada di kantor. Kalau tidak DL, maka dalam 1 minggu itu harus terakumulasi 27,5 jam. Kalau itu kurang, ada sesuatu yang kita mengambil dari negara. Itu jam kehadiran kita itu dihitung oleh negara. Kalau kita datang dan pulang sudah ada alat untuk pengukurnya, yang sulit itu sekarang justru di tengah-tengah itu yang susah kita mengukur. Ketika sudah masuk, mau pulang aja seharian nggak masalah, nanti sudah mau pulang fingerprint lagi, selesai lah. Di tengah-tengah bolong. Kalau yang bolong ini dianggap itu tidak ada pekerjaan, maka seharusnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu adalah tunjangan hasil pekerjaan kita. Ada teman-teman yang kadang-kadang mengatakan, tidak ada kerjaan hari ini, pulang aja. Kalau ada PNS yang seperti itu, monggo ditegur saja. Karena pemerintah selama ini tidak pernah mengurangi apa yang menjadi hak kita. Tapi kewajiban kita kadang-kadang tidak sesuai. Ya syukur kalau di Madunau tidak ada. Nah, memang tidak ada kontrol antara 7.30 sampai jam 4 yang di tengah-tengah ini. Kita kepentingan pribadi itu macam-macam. Tetapi ingat, ada kewajiban kita dengan tunjangan kinerja itu. Oleh karenanya jangan dianggap sepele. Apa yang kita makan itu adalah dibayar dari 7,5 jam sehari. Itu yang dibawa pulang ke rumah untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, itu yang dimakan itu. Tapi ketika kita punya pandangan sendiri, tidak ada pekerjaan, lalu pulang ke rumah, hasil itu kita bawa pulang ke rumah, maka anak-anak telah memakan sesuatu yang bukan haknya. Istri sudah memakan sesuatu yang bukan haknya. Suami memakan sesuatu yang bukan haknya. Maka kalau kita mengkritisi orang banyak korupsi di mana-mana, bisa jadi korupsi itu juga kita lakukan sendiri. Karena ada korupsi materi, ada juga korupsi waktu yang tidak dalam bentuk materi. Inilah yang kita khawatirkan dan harus kita jiwai sesungguhnya kewajiban kita itu terkait dengan 7,5 jam sehari itu. Nah, seandainya ada keperluan, seandainya ada kewajiban,
Maka jangan lupa minta izin pada atasan langsung. Karena atasan langsung ini juga nanti akan menandatangani SKP itu. SKP itu kan yang menandatangani atasan langsung. Nah, kita khawatir atasan langsung juga tidak pernah bertanya laporan kinerjanya apa yang ada langsung ditandatangani. Maka kesalahan itu akhirnya ikut serta di dalamnya. Saya ingin mengingatkan tunjangan kinerja itu terkait dengan kehadiran kita di kantor. Dan kalau tidak ada pekerjaan, tentu hari-hari tidak ada pekerjaan kalau kita tidak membuat pekerjaan itu. Justru kita ditugasi itu adalah untuk bekerja. Kita di-SK-kan sebagai PNS pada topoksi masing-masing, disuruh untuk bekerja di situ. Nah, jangan sampai nanti menunggu, wah ini tidak ada pekerjaan hari ini, bisa dong saya jalan-jalan. Nah, tentu harus ada kesepakatan izin dari atasan. SKP ini ditandatangani adalah sebagai bentuk saksi tertulis atas apa yang kita kerjakan. Jadi kalau saksi tertulis itu kita buat dalam bentuk pengakuan yang tidak benar, maka dokumen itu mulai hidup sampai mati tidak pernah hilang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya kira itu menyinggung perasaan kita banget. Ya itu benar-benar apa kalau baca ayat itu ya Allah kita lihat seluruh apa yang kita lakukan aktivitas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari ini akan berbicara. Ya mata, ya telinga, ya hidung, ya tangan, ya kaki, semua dia akan lapor pada Tuhan. Nah, bagaimana itu? Ini maka Kementerian Agama itu rohnya berbeda dengan kementerian-kementerian yang lain. Tidak bisa disamakan. Karena unsur-unsur religius itu sangat-sangat berbeda dengan orang-orang di luar Kementerian Agama. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, hal-hal seperti itu harus ada di dalam benak pikiran kita. Apa yang saya tulis, apa yang saya lakukan ini menjadi catatan yang tidak bisa hilang. Dokumen ini mulai dunia sampai akhirat. Kalau ini tidak pernah kita pikirkan, maka akan terjadilah sesuatu yang mengada-ngada. Memang kalau Irjen datang bisa diselamatkan dengan dokumen, tapi siapa yang bisa menyelamatkan hati nurani? Itu saya kadang-kadang sedih kalau dilihat orangnya ternyata baik, tetapi kemudian dokumen-dokumennya itu sering ngelantur kemana-mana. Itu sebetulnya tugas daripada yang menandatangani juga harus mengoreksi satu persatu. Tidak bisa kita hanya membiarkan tanda tangan kita tanpa kita mengetahui tentang yang ada di dalam. Kita harus baca itu. Kenapa? Karena kita diminta juga pertanggungjawaban nanti. Itu ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi memang tidaklah mudah kadang-kadang kita menjadi pimpinan ini. Jadi Kakanwil tidak mudah. Jadi kepala Kemenak tidak mudah. Kepala KUA tidak mudah. Sulit kita ini. Jangan hanya karena mobil dinas Fortuner saja rebutan ingin jadi Kakanwil. Tapi tanggung jawabnya itu yang saya kira sudah berat. Rebut ingin jadi kepala Kemenak, rebut ingin jadi kepala KUA, dia lupa apa kewajiban di dalamnya. Jadi ini memang sesuatu yang kadang-kadang bertolak belakang antara realita dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu saya dengan teman-teman semuanya ingin apapun yang ingin dicapai dengan prosedur yang benar. Prosedur yang benar itu ada mekanisme yang benar, ada aturan yang benar. Ikuti itu. Dan saya dukung 100% kalau mekanisme dan prosedur-prosedur yang benar itu Bapak Ibu ikuti itu, Pak. Nah, bagaimana prosedurnya? Tentu kita menghilangkan like in this life. Kita menghilangkan adanya mungkin dahulu pelicin-pelicin. Mungkin dahulu ada yang namanya sedekah-sedekah di luar. Tapi kalau seperti Malinau ini tantangan yang begitu tuh hampir-hampir tidak ada saya kira. Yang saya
bisa merasakan itu ketika dulu 14 kabupaten kota dan kompetisinya sangat tajam. Nah, biasanya kalau daerah-daerah yang sangat tajam kompetisinya, orang ingin melakukan segala cara untuk mendapatkan posisi-posisi penting. Tapi semacam di sini, di Kaltara lah pada umumnya, itu sekarang alhamdulillah lihat tidak begitu terasa. Tapi bisa jadi ke depan ini akan juga muncul seperti itu karena ada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Apalagi pengaruh perpolitikan. Ini penting kita waspadai teman-teman yang BPNS khususnya Kemenak, kalau ada pilkada dan sebagainya, mohon jaga diri baik-baik. Jangan terlibat di dalam arus politik yang aktif gitu. Ikut kampanye kemana-mana, ikut jadi tim sukses. Kalau ada itu sebetulnya aturan undang-undang kita, PNS tersebut harus dipecat, harus dikeluarkan dari PNS. Nah ini penting supaya irama, ritme daripada kantor kita berjalan netral. Karena kalau masuk ke dunia politik, akibatnya kalau yang kita dukung kalah, itu bisa jadi akan jadi pertimbangan lain. Tapi kalau menang, ya bisa jadi akan bagus. Namun pada aspek lain ada dendam politik itu sangat berat. Nah jadi kita apapun yang terjadi dalam situasi politik, orang Kementerian Agama posisikan diri netral. Tapi hak pribadi boleh memilih. Nah itu tidak ada masalah. Mau milih siapa saja boleh. Tapi aktif di dalam dukungan politik itu tidak dibenarkan. Karena ketika musim pilkada ada saja orang-orang yang sibuk berpolitik aktif, padahal dia seorang PNS. Ini jauh-jauh hari memang kita perlu mengingatkan karena situasi 3 tahun ke depan akan seperti itu. Nah mudah-mudahan bagi yang memang ingin aktif di dunia politik ada pilihan lain. Misalnya mengundurkan diri dari pejabat atau mengundurkan diri dari PNS. Nah itu bisa berperan aktif di bidang politik. Nah, karena kalau kita mengikuti arus perpolitikan itu, maka secara pribadi PNS itu sudah melanggar undang-undang dan aturan yang ada. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tentu beberapa hal yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka memberikan pagar, memberikan garis demarkasi mana yang bisa kita teruskan dan mana yang harus menjadi waspada antara kita. Karena memang tidak sedikit problem yang kita hadapi sebagai mitra pemerintah, sebagai mitra masyarakat dan sebagainya, itu memang kadang-kadang problem itu muncul di mana-mana. Tapi kalau kita tetap berintegritas yang baik, kita netral, kita juga memiliki pilihan-pilihan yang tidak melanggar aturan, insya Allah itu akan berjalan lancar dan aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya juga ingin meminta kepada kita semua ketika nanti akan menyambut Hari Amal Bakti, mungkin kita juga harus menyesuaikan diri dengan situasi pandemi yang sedang terjadi. Nanti kita menunggu bagaimana kebijakan pemerintah daerah. Karena kan Januari itu biasanya kita akan menyambut Hari Amal Bakti, termasuk juga pada acara 17 Agustus. Nah, kita mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Kalau di sini Bupati ya, dalam rangka untuk memeriahkan 17 Agustus itu bagaimana. Tapi kalau pasang umbul-umbul, pasang bendera, nah dari hari ini sudah boleh. Nah, kita tidak ada masalah, mari kita meriahkan, mari kita hidupkan, mari kita semarakkan. Kemudian juga ada hal yang juga mumpung saya ingat, ketika sekarang ini kita masih menghadapi situasi yang memprihatinkan pada bidang aspek lain, terutama gagasan Menteri Agama memantapkan moderasi beragama itu mohon dimasukkan juga pada materi-materi pada saat mengumpulkan masyarakat. Apakah di bidang pendidikan, di bimas Islam, kalau ada acara kumpul-kumpul, tolong dimasukkan materi-materi moderasi beragama. Moderasi beragama ini tentu penguatan bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, terutama dalam toleransi antar umat beragama. Karena itu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini punya pengalaman khusus dibanding provinsi lain, termasuk daerah persinggahan. Saya beberapa kali didatangi oleh BIM Kalimantan Utara
indikasi ke arah sana ada sebagai daerah persinggahan itu. Bahkan mereka-mereka yang sudah mantan-mantan juga bisa mampir ke daerah kita. Seperti di Kaltim 2019-2018 yang lalu itu ada kejadian-kejadian yang tanpa sepengetahuan kita menjadi persinggahan. Nah, ini terus kita waspadai untuk bisa mencegah kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kondusivitas yang sudah terjadi saat ini cukup baik, tinggal dipertahankan saja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan nyaman. Misalnya kita terima kasih juga nih pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar, pemotongan hewan korban berjalan lancar, teman-teman yang jadi khatib tidak jadi umpamanya. Tapi itu menunjukkan bahwa kita bersama-sama menanggung beban pemerintah supaya apa yang sedang terjadi ini secepatnya berakhir. Jadi tidak berarti kalau tahun ini tidak bisa khatib, tahun depan tidak lagi, belum tentu. Nah, karena memang situasi terakhir yaitu yang kita hadapi ya. Bisa saja tahun depan sudah bisa itu. Termasuk juga tempat-tempat ibadah lainnya, saya lihat sangat bisa menyesuaikan diri. Atas nama Kanwil Kalimantan Utara kami menyampaikan terima kasih kerjasama semuanya. Mudah-mudahan kita dapat sehat dan tercegah dari penyakit yang sedang mewabah di seluruh Nusantara dan sampai ke kampung halaman kita. Itulah kira-kira apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir akan saya serahkan SK sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara terhitung mulai 1 Juni 2021 di samping jabatannya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha juga melaksanakan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Nah, walaupun tugasnya sudah berjalan, SK yang dalam bentuk fisik baru ini dapat kita serahkan kepada Ibu. Semoga amanah ini dapat diterima dan diteruskan. Saya tidak tahu apakah diteruskan ini sampai seterusnya, tetapi ini kami serahkan saja. Ya, siapapun nanti yang akan meneruskan, kita ucapkan selamat saja dan mudah-mudahan dapat berkiprah dengan sebaik-baiknya. Kali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.